Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Datul Lailia dari Uniba Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Angkatan 2021. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah statistik yang diampu oleh Ibu Isti. Di sini saya akan mengolah data penelitian dengan menggunakan SPSS. Saya sudah menyiapkan data yang sudah ditabulasi. Tabulasi di sini agar mempermudah kita untuk membedakan mana variabel X dan variabel Y. Setelah itu kita copy variabel X1-nya. Terus kita pindahkan ke SPSS. Kita taruhnya di data view, bukan variable view. Setelah itu kita copy X2-nya. Setelah itu kita taruh di SPSS. Selanjutnya copy Y-nya. Kita taruh di SPSS. Setelah itu kita pindah ke variabel view. Di variabel view kita dari ubah di name, kita ubah ke X1, X2, dan Y. Di desimal yang awalnya 2 kita ubah ke 0 untuk membuang angka 2 angka di belakang koma. Kita ubah ke 0. Nah, kan itu sesudah diubah kita tidak ada nolnya. Sesudah itu kita ke measure. Di no kita ubah ke cell. Semuanya diubah ke cell. Sesudah itu kita ke data view. Sesudah itu kita ke analyze. Di analyze kita ke regression. Sesudah itu linear. Sesudah di linear kita ada dependent dan independent. Di dependent kita taruhnya Y. Di independent X1 dan X2. Setelah itu kita ke statistik. Di statistik kita centang semuanya selain part and partial. Jangan lupa Darwin version. Sesudah itu continue. Di plot kita di Y taruhnya S reset. Di X kita Z spread. Jangan lupa histogram dicentang dan normal probability. Setelah itu continue. Di save kita centang unstandard. Langsung ke continue. Di option tidak usah. Langsung ke continue.
di setel, juga langsung ke cancel, di bos kita langsung ke continue. Sesudah itu kita oke. Kita tunggu hasil SPSS nya. Nah, ini sesudah di SPSS kita bisa melihat datanya. Terus kita ke analis kembali, langsung ke non parametric test. Sesudah itu legacy dialog. Setelah itu one sample KS. Di one sample, di test variable list kita klik residu. Setelah itu kita klik OK. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdapat 5 uji. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas didapat dari, bisa kita lihat dari n-part test. Kita lihat dari sig-nya. Syarat uji normalitas, kita harus nilai sig-nya harus di atas 0,05. Nah, berhubung di data ini, di datanya saya sig-nya 1,10, maka data saya memenuhi asumsi normalitas. Kedua, uji heteroskedastisitas. Kita lihat di scatter plot. Syarat heteroskedastisitas yaitu titik-titik ini harus menyebar. Nah, berhubung data saya menyebar titik-titiknya, maka di sini tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Uji multikolinearitas. Dilihat di koefisien terdapat toleran dan VIF. Toleran syaratnya harus di atas 0,10, sedangkan yang VIF harus di bawah 0,10. Nah, berhubung di data saya tidak memenuhi syarat, maka akan terjadi adanya multikolinearitas. 4. Uji autokolerasi. Dilihat di model summary. Syaratnya D lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 min DU. Di sini D-nya 1,859. Kita lihat DU-nya di tabel sini. Datanya di sini datanya 32, X1 X-nya ada 2. Nah, kita lihat di sini X-nya kan ada 2. DU-nya di 32 yaitu 1,5736. Nah, kita langsung kita bisa lihat bahwa D-nya lebih besar daripada DU. 4 dikurangi DU hasilnya 2,4267. Nah, karena D harus lebih kecil dari 4 min DU, maka ini tidak memenuhi syarat, akan terdapat autokolerasi. Uji yang kelima yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis terdapat 3, yaitu uji F. Uji F kita lihat di ANOVA. Di sini ada F. Syaratnya uji F yaitu harus lebih kecil dari atau di bawah 0,05. Sedangkan di data saya F-nya lebih besar atau di atas 0,5. Maka variabel X
tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Uji T yaitu uji parsial. Kita lihat di koefisien yang T, yang X1 syaratnya harus di bawah 0,05. Nah, di data saya pada X1 di sini di atas 0,5, maka X di sini tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua ada X2, T-nya lebih besar dari 0,05, maka X-nya tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Uji yang terakhir, uji koefisien, kita lihat di model summary. Nah, berhubung variabel X-nya di sini ada 2, maka menggunakan R². Nah, bisa kita lihat bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 2,37%. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.